aduh kasihan ya kamu katanya. Semangat-semangat di MLM hasilnya kentut. Semangat-semangat di dunia nyanyi, kamu hasilnya cuma kentut, dia bilang gitu kan. Ya kentut tuh artinya nggak ada apa-apanya gitu, nol hasilnya gitu kan seperti itu. Tuhan, andaikan saya dipertemukan dengan sebuah pekerjaan yang bisa saya geluti dan bisa menjadi mata pencarian saya akan serius. Kamu tuh belum memberi kesempatan kepada diri kamu baru ditolak beberapa kali aja kamu udah bilang menyerah. Saya juga sama, udah berulang kali ditolak, tapi saya tidak pernah menyerah. Kalau belum meneteskan air mata, itu artinya kita masih jauh dari kesuksesan. Oke, selamat pagi. Hari ini kita ketemu dengan satu orang yang keren, satu leader yang top di perusahaan asuransi, teman-teman ya. Ibu Liz Anjani. Halo Bu Liz. Halo Mas Pusta, apa kabar? Sehat Bu, luar biasa. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah saya sehat. Ya, semoga semua kita sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Yes. Bu Liz, boleh cerita sedikit nggak Bu? Ini sekarang di perusahaan di bidang apa, kemudian pencapaian sekarang sudah di level apa Bu? Saya masih di perusahaan asuransi ternama di Indonesia ini, dan alhamdulillah saya sudah meraih posisi agency director dan itulah jenjang karir tertinggi di asuransi yang saya sekarang geluti gitu ya. Tidak ada lagi jenjang karir yang harus saya capai. Jadi saya sudah di posisi puncak sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya diberikan kemudahan untuk bisa meraih posisi tersebut gitu ya, karena tidak semua agent juga udah bisa meraih posisi di puncak karir gitu ya, seperti itu. Wow, luar biasa. Berarti sekarang udah di topnya ya Bu ya? Alhamdulillah saya sudah di posisi jenjang karir tertinggi ya. Setiap tahun saya capai, jadi posisi tertinggi itu saya selesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Wah, cepet banget berarti ya? Ya? Cepet banget berarti Bu? Ya, karena waktu itu kan jenjang karir di perusahaan asuransi lama saya itu ada 3 ya, zaman saya ya dulu. Kalau sekarang kan hanya ada 2. Kalau di zaman dahulu itu ada unit manager, senior unit manager, dan agency manager yang tertinggi. Jadi saya setiap tahun alhamdulillah bisa capai target untuk naik kelas gitu lah, seperti itu. Jadi tahun pertama saya naik unit manager, tahun kedua senior unit manager, jadi tahun ketiga udah agency manager. Waktu itu zaman semua orang bisa sebenarnya Bu ya? Ya sebenarnya sih semua orang bisa, yang terpenting mereka yakin dan mereka ya ada actionnya lah gitu, seperti itu. Kalau mereka hanya sekedar ingin tapi nggak ada actionnya, ya itu hanya menggantung di awang-awang ya, tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan gitu kan, seperti itu. Dan zaman saya mohon maaf waktu itu targetnya luar biasa tinggi banget ya, untuk menjadi seorang posisi agency director itu sangat tidak mudah gitu kan. Bukan hal yang gampang gitu ya, karena waktu itu omsetnya untuk menjadi seorang agency director itu kurang lebih hampir 3M. 2,7 lah ya, 2,7 wow. Tapi
kan kita nggak boleh ngepas-ngepas lah, paling tidak 3M lah gitu ya. Dan saya alhamdulillah bisa mencapai 3,2M. Wow, luar biasa ya. Gitu, pada saat itu ya. Yes, ini keren banget Bu. Emang dulu awal-awalnya langsung di insurance atau dari mana dulu Bu di awal-awal Ibu berkarir? Sebenarnya tidak pernah terpikirkan saya mau menjadi seorang agen asuransi gitu ya. Itu tidak pernah terbersit di dalam pemikiran saya, apalagi di cita-cita gitu ya, enggak sama sekali. Jadi dulu itu saya dari kecil memang sudah hobi menyanyi. Wah. Jadi impian saya dari kecil itu ya, kalau cita-cita kan sering ditanya ya, kalau dari SD pengen jadi apa. Saya selalu bilang pengen jadi dokter. Dan orang tua saya mensupport saya untuk bisa kuliah di fakultas kedokteran gitu kan, seperti itu. Ya dari kecil memang saya pengen bisa berprofesi sebagai dokter, tapi saya bilang saya juga di dalam hati saya dorongan kuat bisa menjadi seorang penyanyi yang profesional. Itu di dalam hati saya, mas saya kepengen jadi penyanyi gitu ya. Bahkan waktu itu saya ikut lomba Sepriangan Timur lagu dangdut, itu juga sama masih Madu Merah, dan saya juara 1 serta juara umum Sepriangan Timur. Festival lagu Madu Merah Ica Trisnawati. Dan itu benar-benar pada saat itu hadiahnya itu saya dijanjikan rekaman bersama Bang Haji Oma Irama dan dapat piala yang gede-gede 2 dan dapat sejumlah uang, nominal uang sekian gitu ya. Walaupun pada kenyataannya saya di PHP. Kenyataannya saya hanya bawa 2 piala besar-besar ke rumah dan duitnya katanya dinyajikan nanti. Katanya yang penting pialanya dulu katanya, dan rekaman nanti menyusul dia bilang gitu kan. Tapi setelah piala itu saya bawa pulang ke rumah, gede-gede ya pialanya, memang 2 itu saya bawa ke rumah. Sampai seminggu, 2 minggu saya tanyain ke panitia, cuma jawabannya AU nggak jelas. Itu akhirnya bapak saya kan seorang mantan perwira polisi di Polda Metro Jaya. Akhirnya ayah saya datengin bersama saya ke rumah ketua panitia itu. Bapak saya bener-bener labrak gitu ya, dimarahin tuh ketua panitianya. Inget banget, saya bilang kamu ngebohongin anak saya laporin kamu ke polisi katanya gitu kan. Sampai dia udah pucat pasti, tapi akhirnya dia ya mengakui kesalahannya, memang uang itu sudah tidak ada. Uang itu yang uang dijanjikan nominal untuk bayar juara 1 itu habis katanya, buat bayar gedung, buat bayar ini dan ono katanya gitu. Tidak mencukupi kata. Akhirnya ya saya harus menelan pil pahit, saya tidak dapat duit. Jadi cuma dapat 2 piala aja. Tapi ya sudahlah, itu kan perjalanan ya, mau bagaimanapun juga sudahlah, kita nggak mau cari ribut, kasihan juga lah dia, biarin aja. Artinya rezeki dia saya belilah gitu, kalau dia udah bohong sama saya. Itu akhirnya ya sudah, saya dibohongin waktu itu. Terus akhirnya ya itu juara yang ibaratnya supremasi, yang ibaratnya yang benar-benar apa ya, buat saya itu pencapaian yang luar biasa di dunia nyanyi, karena saya sudah bisa juara 1 dan juara umum gitu loh. Juara umum mengalahkan di atas para juara yang dangdut dan Sepriangan Timur lagi gitu kan, seperti itu. Benar-benar diadu dengan satu Priangan Timur lah gitu, dan saya juaranya gitu pada saat itu, dan alhamdulillah gitu ya. Saya di situ ketemu sama seorang pencari bakat ya, pencari bakat namanya Bapak Alosius Detik Lebit. Terus juga Bang siapalah pencipta lagu teh, aduh udah lama banget ya, orang Batak lah siapa lah, aduh Bang Dharma Oratmangun. Bang Dharma Oratmangun ketemu ya gitu kan, seperti itu. Akhirnya saya dikenalin Pak Alosius, akhirnya saya dibawa nyanyi pokoknya show dari mulai KP-KP yang ada di Jabodetabek maupun show keluar daerah. Saya pernah ke Cirebon, ke Blue Diamond, nyanyi di KP Blue Diamond, terus pernah nyanyi sampai terjauhnya itu saya pernah nyanyi ke Papua. Raja Ampat. Saya dibayar waktu itu 10 juta. Iya, ke Raja Ampat. Iya, Raja Ampat. Terus ke Makassar, saya sudah show ke Makassar 3 kali gitu ya. Dan sampai akhirnya saya ditawarin rekaman karena udah warawiri nyanyi, udah bos lah. Kalau Jabodetabek mah setiap KP itu saya nyanyilah di situ, di Megamatra, Hotel Megamatra, terus hotel apa tuh yang di Jalan Pramuka tes itu, lupa lagi saya, yang tempat si Alda meninggal juga saya sudah pernah nyanyi di situ. Akhirnya saya ketemu di tahun 2004 itu kesempatan untuk tawaran untuk rekaman bersama Irama Tara ya. Jadi akhirnya saya bekerja sama dengan Irama dan saya tanda tangan kontrak untuk bikin album bersama Bang Oktap Suges waktu itu, sutradara video klipnya dan pencipta lagunya.
dan saya bawain lagu Payung Cinta, satu album. Jadi saya udah bisa rilis album di tahun 2004 itu Payung Cinta. Wow, itu gimana rasanya Bu waktu berhasil akhirnya rilis album itu Bu? Ya sangat seneng banget tentunya gitu ya, nggak pernah terpikirkan ternyata saya waktu sudah rilis album Payung Cinta itu saya begitu mudahnya keluar masuk TV. Jadi saya waktu itu saya banyak sekali kan tayangan saya di YouTube, saya di acara dangdut Goyang Asik di TPRI, terus Dangdut Ria di Indosiar, Antep Ratu Dangdut, saya bersama Uut Permatasari. Saya waktu itu kan Uut itu Ratu Dangdutnya gitu ya. Nah saya kan Ratu Dangdutnya tuh si Uut waktu itu di Antep kan. Nah itu kan boleh penyanyi-penyanyi yang mendampingi Uut gitu selama 1 jam. Ratu Dangdutnya Uut dan saya penyanyi pendampingnya atau ibaratnya tuh guest star gitu ya, guest star. Nah seperti itu, dan saya itu sempat nyanyi berdua bersama Uut di Antep ya waktu itu. Terus sama Susan, sama Benigno, saya di acara Indangdut Antep. Pokoknya udah sering lah, sama MTV juga saya diwawancara MTV gitu kan, seperti itu. Jadi lagu Payung Cinta tuh udah setiap hari klipnya ditayangkan di TV. Ya saya udah warawiri ke TV itu udah gampang banget zaman dulu. Walaupun sampai akhirnya saya mengalami titik jenuh ya, karena ya menurut saya besar pasak daripada tiang gitu. Nyanyi itu saya udah kok warawiri ke sana sini tapi nggak ada perubahan hidup yang signifikan di dalam hidup saya. Saya cuma bisa dari nyanyi itu saya hanya bisa beli baju, beli aksesoris, beli sepatu. Tapi saya nggak mampu, saya beli mobil, beli rumah, ataupun saya jalan-jalan ke luar negeri juga saya nggak pernah gitu kan, seperti itu. Paspor aja saya nggak punya paspor gitu kan, seperti itu. Jadi saya cuma besar pasak daripada tiang tuh artinya saya cuma sibuk di luaran rumah, tapi nggak kelihatan hasilnya gitu lah, seperti itu. Jadi saya mulai mengalami kejenuhan, apalagi kalau nyanyi di kafe-kafe itu saya ditekan 60-40, 60 buat penyanyi, 40% buat manajemen kan. Nah kalau saya nggak dapat saweran, ya biasanya saya dibilang penyanyi suwe, nggak bakal bisa dipanggil lagi tuh untuk nyanyi. Jadi begitu ketika mau nyanyi itu saya berat banget rasanya tuh, karena apa? Kita harus ngumpulin saweran kan. Gitu, seperti itu. Jadi kalau nggak ada sawerannya biasanya diperengutin gitu kan sama manajer kafe. Gitu, seperti artinya penyanyi yang jadi semua pekerjaan itu ada konsekuensinya gitu kan, seperti itu. Dan jadi akhirnya saweran itu juga buat manajemen juga? Buat manajemen juga ya, belum juga mereka juga dikentat-kentit. Kita juga nggak tahu kan itu di dus ditaruhnya. Terus kita dihitung katanya, tapi kan dus itu dibawa oleh orang yang ibaratnya ya kita juga nggak tahu ya dia jujur apa enggak. Biasa dari perjalanan dari panggung ke dalam kantornya manajemen kan masih ada waktu, itu bisa diambil dulu kan gitu kan, seperti itu. Jadi saya merasa ya banyak kecurangan lah, seperti itu. Akhirnya saya memutuskan, rasanya jenuh banget, dan memang pada saat itu juga suami udah mulai uring-uringan, udah mulai nggak memberi izin untuk saya berkiprah di dunia nyanyi, karena kamu sibuk tapi nggak ada duit, nggak ada kontribusinya buat rumah tangga, hanya sering meninggalkan suami dan anak di rumah, ya buat apa gitu kan, seperti itu. Akhirnya saya tahun 2007 itu dihadapkan kepada kedua pilihan. Bapak saya juga keluarga saya tidak mendukung gitu, ya udahlah kamu nggak usah nyanyi lah, ngapain gitu. Akhirnya tahun 2007 saya mengambil keputusan yang sangat berat buat saya gitu ya, karena saya sudah merintis. Pada saat itu saya sudah merintis, saya sudah nyanyi kemana-mana, udah di TV, udah di kafe, udah keluar daerah juga, ke Makassar juga saya sudah 3 kali show di sana gitu kan. Saya ambil keputusan 2007, Bang, saya bilang saya mau berhenti dari dunia nyanyi gitu kan. Ya tentu ini sangat mengejutkan manajemen saya gitu. Waktu itu Mas Heri bilang, ya Lis ngapain kamu dirintis kalau mau berhenti gitu kan. Saya bilang, ya saya sih memang sayang juga sih gitu ya, tapi mau bagaimana ya, karena segala sesuatu kalau tanpa restu orang tua ataupun tanpa restu suami, kayaknya hanya sebuah kesia-siaan seperti gitu kan. Akhirnya saya tahun 2007 mengambil keputusan pahit, saya mundur dari dunia nyanyi. Waktu lagi jadi penyanyi juga saya jalanin MLM waktu itu ya, yang jualan obat-obat yang hijau kayak gitu ya, saya suka senang gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya pun itu nggak dapat duit juga kan dari situ gitu kan, dari MLM kan cuman ya jual-jualan aja kayak gitu. Akhirnya saya kembali ke comeback to nature ya, saya sebagai ibu rumah tangga biasa gitu ya. Akhirnya saya kembali menjadi ibu rumah tangga biasa. Saya benar-benar memutuskan untuk tidak lagi menggeluti dunia nyanyi.
Saya jadi ibu rumah tangga biasa dan kebetulan saya dikasih hamil anak ketiga. Nah, akhirnya saya hanya mengurus orok aja gitu ya, dari setelah melahirkan itu saya hanya jadi benar-benar ibu rumah tangga gitu. Benar-benar saya jadi dasteran kayak gitu, jadi badan jadi melebar, jadi gemuk, yang tadinya kurus langsing jadi udah nggak ada tanda-tanda penyanyi lagi. Yang dulu rambut saya blonde udah saya hitemin lagi gitu. Jadi udah ya dunia artisnya udah saya tinggalin benar-benar gitu ya. Dari penampilan juga saya udah kembali ke semula lah seperti itu. Akhirnya di tengah kegalauan saya seperti itu, ya udah saya hanya benar-benar ibu rumah tangga, walaupun cibiran dari tetangga dibilang artis gagal ngetop, artis sepi job, artis ya banyak banget, sampai saya karena mungkin gak tahan ya dengan omongan-omongan tetangga, saya benar sempat saya jatuh sakit. Waktu itu ya saya sempat jatuh sakit. Waktu itu saya masuk rumah sakit, dilarikan, tiba-tiba saya pingsan gitu ya, pingsan dan saya dilarikan ke rumah sakit ini di sini Karya Medika Tambun ya. Karena tetangga saya juga nggak tahu dibawa kemana karena saya memang kondisi pingsan. Dan waktu itu tetangga saya pada nengok gitu ya, karena memang merebak gosip saya pingsan gitu kan ya. Akhirnya ada tetangga yang memang kalau mulutnya itu ya memang mulutnya itu nggak disekolahin atau bagaimana ya, saya masih ingat banget gitu ya. Dia memang bawa kue gitu kan ya, terus dia bilang ini nih katanya, aduh kasihan ya kamu, katanya kamu itu semangat di MLM hasilnya kentut. Ya, benar dia sampai bilang kentut ke saya, semangat di dunia nyanyi kamu hasilnya cuma kentut, dia bilang gitu kan. Ya kentut tuh artinya nggak ada apa-apanya gitu, nol hasilnya gitu kan, seperti itu. Nah di situ buat saya itu semacam pukulan, semacam cambuk gitu ya. Artinya dia berani menghina saya, gitu kan, seperti itu. Padahal dia sebenarnya tidak tahu perjuangan saya bagaimana. Sebenarnya saya bukan berarti saya menyerah di dunia nyanyi pun. Saya belum garis finish sebenarnya, tapi saya keburu di-cut, gitu kan, seperti itu. Sebenarnya kalau saya lanjut mungkin saja saya udah ngetop sekarang, gitu kan, seperti itu. Nah, tapi akhirnya, dari penghinaan itu buat saya itu terngiang-ngiang di kepala saya. Sampai akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, andaikan saya dipertemukan dengan sebuah pekerjaan yang bisa saya geluti dan bisa menjadi mata pencarian saya akan serius. Kamu tuh belum memberi kesempatan kepada diri kamu baru ditolak beberapa kali aja kamu udah bilang menyerah. Saya juga sama, udah berulang kali ditolak, tapi saya tidak pernah menyerah. Kalau belum meneteskan air mata, itu artinya kita masih jauh dari kesuksesan. Saya SMS-in satu-satu, nggak ada yang balas SMS saya. Oh ibu yang mau demo asuransi ya? Gak ada yang senang bu, asuransi di sini mah. Kalau ibu mau demo, katanya kayaknya salah alamat bu, salah tempat. Di sini gak ada orang yang suka asuransi.